Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami boleh mengikuti putramu Yesus dalam jalan-jalan kehidupan kami yang jatuh dan bangun, yang gagal dan berhasil, yang berkubang dalam dosa dan dibebaskan dari segala belenggu dosa. Kami mau mengikuti putramu Yesus yang telah memberikan contoh dan teladan yang luar biasa bagi kami. Bantu kami ya Bapa untuk terus mengikuti putramu dengan setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada satu kalimat pendek yang sangat perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Ikutlah aku. Obsequio Yesus Kristi. Mengikuti jalan-jalan Yesus. Apa maknanya ini? Maknanya adalah bahwa untuk mencapai keselamatan tidak ada cara lain kecuali mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti juga mengikuti jalan-jalannya. Mengikuti cara pandangnya, cara hidupnya, pikirannya, masuk di dalam pribadi Yesus. Dan dalam tradisi Katolik, masuk pribadi Yesus itu berarti juga kita menerima Yesus secara penuh dalam Ekaristi, dalam tubuh dan darahnya. Jadi tidak hanya masuk dalam pikiran Yesus, tapi juga menyatu di dalam kebersatuan yang akrab dan mesra dengan Yesus. Dan itulah saya mengatakan perbedaan antara gereja Katolik dan gereja non-Katolik dengan Ekaristi suci ini. Nah, lebih dalam daripada itu adalah kita masuk dalam roh dan kebenaran. Mengikuti Yesus, yaitu memasuki dalam roh yang menghidupi Yesus, dan roh yang sama itu menghidupi aku dan menghidupi diriku sendiri. Saudaraku terkasih, itulah yang menjadi buah, ya, menjadi buah dari Paskah kebangkitan Yesus, yaitu dalam hari raya Pentakosta. Roh itulah yang membuka misteri siapa Yesus, siapa Bapa, dan bagaimana kita mau dibimbing untuk mengikuti jalan, cara hidup, perilaku, cara pikir, cara pandang Yesus. Maka Yesus mengatakan, roh yang akan kuberikan, roh penghibur itu akan membuka siapakah aku itu. Siapakah diriku itu, kata Yesus. Siapakah Bapa itu. Maka sebetulnya hari Pentakosta ini merupakan hari yang luar biasa bagi kita. Ya. Tetapi harus kita sadari bagaimana supaya kita merayakan hari Pentakosta besok itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh pemahaman, penuh pengertian, dan penuh pendalaman. Bahwa terjadi peristiwa Pentakosta ribuan tahun yang lalu seperti para rasul Yesus, di mana Roh Kudus berbicara dalam berbagai macam bahasa, bahasa Elam, bahasa Parsia, bahasa Asia, bahasa mana-mana, dan semua orang mengerti. Bisa terjadi demikian. Dan selalu bisa terjadi demikian karena itu hak prerogatif Tuhan kepada kita. Maka Tuhan memberikan roh kepada setiap orang secara berbeda. Maka Yesus mengatakan, kamu tidak perlu tahu nasib orang lain seperti apa. Yang penting kamu ikut aku. Itu kata Yesus kepada Petrus yang bertanya tentang nasib dari Yohanes, ya, pengarang Injil. Jadi yang harus kita usahakan adalah, kita perjuangkan dan kita mohonkan adalah supaya apa? Supaya roh Yesus, roh Bapa itu yang meresap dalam diri saya temukan dan saya membagikan itu kepada orang lain. Ya.
Nah, roh itu adalah roh yang sesuai dengan karakter dan sifat karismaku sendiri. Sebagai apa? Aku sebagai guru, aku sebagai romo, sebagai pastor, sebagai ibu. Ya. Disitulah kita bergelut bahwa roh itulah membimbing, menuntun kita untuk memasuki lebih dalam. Ya. Jadi itu yang menjadi sebetulnya kalau kita perhatikan bagaimana roh itu bekerja, cobalah segala sesuatu. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah roh Yesus, roh Bapa yang diminta dari Bapa datang itu adalah pribadi ketiga. Ya, ini yang harus kita mohonkan yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat ungkapan roh itu, yaitu bahasa kasih, bahasa cinta, bahasa kebaikan, bahasa ketulusan, ya, yang kita bagikan kepada bukan hanya kepada orang-orang Kristen, orang Katolik, tapi juga terutama kepada orang-orang non-Kristen. Ya. Di situ artinya kita diajak untuk melihat, ya, merasakan dan mengalami, dan orang lain juga mengalami akan hidup kita. Dan kita memberikan kesaksian tentang Yesus kepada orang-orang lain itu, supaya Roh Kudus itu, ya, transfer kepada orang-orang yang non Kristen itu, seperti pengalaman dari Bunda Maria ketika mengunjungi Elizabeth. Roh yang dalam anak yang dalam rahim Maria itulah yang melonjak kegirangan dan transfer kepada Elizabeth, Yohanes Pemandi di dalam rahimnya. Saudaraku terkasih, semoga perayaan Pentakosta yang akan kita siapkan besok itu memberikan kekuatan, memberikan daya, memberikan power, memberikan kasih yang melimpah dalam diri kita semua. Berkat Tuhan bagi Anda, bagi kita, dan kita semua bersuka cita. Sekali lagi bersuka cita. Salah satu tanda kehadiran Roh Kudus itu adalah bersuka cita, meski mungkin kita harus mengalami penderitaan yang tak terlukiskan bahkan. Ya, tetapi kita tahu bahwa Tuhan selalu melimpahkan rahmat berkat kepada kita semua. Dengan penuh sukacita Tuhan berbuat baik kepada kita seluruhnya. Semoga Anda dan saya tetap setia mengikuti Yesus. Sekali lagi, setia mengikuti Yesus. Mengikuti bukan hanya mengikuti secara fisik, tetapi mengikuti, memasuki hati Yesus, pikiran Yesus, ya, roh Yesus. Dan untuk itu kita mohon kuasa Roh Kudus, kita mohon kuasa Allah untuk membawa kita menjadi serupa dengan Yesus. Dan Yesus menjadi segala-galanya di dalam segala-galanya, karena Dia adalah kepala gereja dan kita tubuhnya. Umat Allah, gereja adalah tubuhnya, dan Bunda Maria adalah lehernya. Semoga Anda, saya, kita semua mengalami Yesus dalam rohnya itu, membangkitkan semangat untuk membagikan siapa Yesus itu. Hati yang membara, hati yang terbakar, dan mau melakukan yang terbaik, yang bisa saja yang baik, apapun juga, untuk supaya orang tahu Yesus adalah segala-galanya. Tuhan memberkati Anda semua. Dan semoga Tuhan mengasihi Anda dan Roh turun dalam hati Anda, dalam hidup Anda semua. Hari ini, saat ini, dan bagi Anda yang mendengarkan, diberi berkat rahmat melimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.